Ini adalah iQOO Z9X, smartphone paling terjangkau dari iQOO yang hadir di pertengahan tahun 2024 ini. SoC-nya pakai Snapdragon 6 Gen 1, baterainya gede 6000 mAh. Tapi walaupun baterai besar, bodinya tetap tipis. Kemudian dia udah pakai dual stereo speaker, punya IP rating juga IP64, dan tentunya masih ada banyak lagi fitur-fiturnya. Oke, biar gak kelamaan kita langsung aja review smartphone yang satu ini. Ya, iQOO Z9X ini adalah penerus dari iQOO Z7X yang hadir tahun lalu. Udah tahu kan? Kita udah pernah review yang satu itu. Kalau kalian kelewat, tahu dong mesti ngapain. Oke, pertanyaannya sekarang, apakah iQOO Z9X ini sanggup mengikuti jejak pendahulunya? Nah, untuk menjawabnya kita langsung bahas aja dengan mereview, tapi mulai dari paket penjualannya dulu ya. Dalam paket penjualan tentu ada unit smartphone-nya, ada 44 watt flash charge. Jadi ada chargernya di sini. Ada kabel USB Type-C juga di sini, ada soft case, ada screen protector yang udah langsung terpasang di layar smartphone, dan ada SIM tray ejector serta paket dokumen. Jadi lengkap di sini. Soft case dan screen protector pun sudah ada di sini. Secara umum desain bodinya ini masih mencerminkan Z9 series dengan modul kamera yang menyerupai bentuk persegi dengan tulisan iQOO di bagian bawahnya. Untuk bahan materialnya, iQOO tidak memberikan detail terkait bahan bodi belakang ya, tapi menurut kami ini bahan bodinya dan frame-nya ini harusnya pakai polikarbonat. Kemudian untuk pilihan warnanya ada dua, ada Mystic Black dan ada Northern Green seperti yang kami pegang ini. Seperti dibahas tadi, iQOO Z9X ini sudah punya sertifikasi IP rating di IP64 yang tahan terhadap debu dan percikan air. Ya, kalau kena hujan-hujan doang sih aman ya, jangan dicemplungin ke dalam air tapi ya. Untuk dimensi, tingginya 165,7 mm, lebarnya 76 mm dan ketebalan 7,99 mm. Untuk bobotnya ada di kisaran 199 gram. Ya, mungkin ada yang bilang, wah ini berat dong, udah deket banget sama 200 gram, cuma beda 1 gram lagi. Tapi ingat, dia tetap ada di bawah 200 gram dan ini baterainya 6000 mAh. Jadi sebetulnya ini ringan ya. Lebih hebatnya lagi, bodinya ini masih terasa cukup tipis di sini. Nah, sekarang mari kita lihat di sisi kanan. Ini ada tombol power dan tombol volume up and down. Lalu di atas ada mikrofon. Ke kiri ini ada SIM tray yang hybrid. Jadi kita bisa pakai 2 nano SIM atau 1 nano SIM card plus 1 micro SD. Beralih ke bawah ada audio jack 3,5 mm, ada mikrofon, ada USB-C dan ada speaker di sini. Ya, di sini masih ada audio jacknya ya. Beralih ke depan sekarang. Ini adalah layar 6,73 inci, layar IPS. Resolusinya adalah 1080 x 2408 pixel. Refresh rate-nya adaptif sampai dengan 120 Hz. Nah, setelah pengujian kami menemukan bahwa refresh rate-nya ini umumnya hanya mencapai 90 Hz di mode adaptif. Kalau mau jalan di 120 Hz, kita perlu switch refresh rate layarnya ke mode high terlebih dahulu. Sepertinya ini salah satu cara dari iQOO untuk menghemat baterai smartphone ini ya. Nah, untuk brightness di pengujian indoor, brightness-nya itu tinggi ya, di kisaran 756 nits. Sementara kalau kita simulasikan untuk outdoor, kecerahan layarnya itu bisa mencapai 816 nits. Belum nyampe 1000, tapi ini sudah cukup tinggi ya sebetulnya untuk layar IPS dan pengelolaan di luar ruangan. Nah, untuk color gamutnya dari pengujian kami, gamut coverage di iQOO Z9X ini ada di kisaran 98,4% sRGB, sementara untuk gamut volumenya ada di 120,7% sRGB. Sedikit berhati-hati karena pilihannya cuma ada satu di sini ya. Kalau kalian mau ngedit foto atau video, ini mungkin warnanya sedikit lebih tinggi dari yang biasanya kalau kalian lihat di layar yang 100% sRGB ya. Tapi sudah cukup oke kok, nggak terlalu jauh seperti lari ke DCI itu, nggak. Sepertinya iQOO mencari jalan tengah antara yang mau ngedit foto dan video dan yang mau nonton video atau main game. Nah, untuk bezel layar di area dagungnya emang sedikit lebih tebal ya di sini ya, tapi untungnya di bagian kiri dan kanannya udah lumayan tipis. Lalu di bagian bezel atas di sini ada earpiece yang sekaligus juga jadi speaker keduanya. Nah, untuk audio speakernya udah lumayan, bassnya lumayan berasa ini, separasinya juga cukup dan vokal juga jelas. Jadi suara yang dihasilkan juga lumayan lantang. Untuk kelas harganya sih mantep ini satu ya. Nah, kalau volumenya dirasa masih kurang ya di sini ya, di sini masih ada fitur audio booster. Dia bisa meningkatkan volume hingga 300
200%. Tapi mungkin ini untuk apa ya? Buat nelpon kali ya, buat video call gitu mungkin ya. Nah, masih terkait audio. Di sini juga ada fitur audio redirect yang di sini bisa membagi output suara dari aplikasi tertentu ke perangkat Bluetooth dan juga ada super audio. Kemudian di bawah earpiece-nya ini ada kamera selfie yang berbentuk punch hole dengan resolusi 8 megapiksel f2.0. Tentunya ini adalah fix focus. Perekaman video sampai 1080p 30 fps. Beralih ke sisi belakang untuk kamera utamanya 50 megapiksel bukannya f1.8 autofocus. Perekaman video sampai di 4K 30 fps atau 1080p 60 fps. Kemudian ya ada kamera bonus lah di sini ya 2 megapiksel dan ada LED flash. Untuk fitur-fitur ada lumayan banyak, tinggal dibaca aja dalam daftar ini ya. Lanjut ke spesifikasinya. Untuk SoC-nya dia pakai Snapdragon 6 Gen 1, fabrikasi 4 nanometer. Ya, detailnya udah kita bahas dalam pembahasan review spesifik untuk Snapdragon 6 Gen 1 sebelumnya. Untuk pendinginan, iQOO Z9X ini pakai 5 layer 3D cooling system. Nanti kita lihat hasilnya di pengujian berikutnya ya. Kita lanjut dulu ke RAM dan storage. Untuk RAM dia pakai LPDDR4X dengan opsi 8GB dan ada juga yang 12GB. Sementara untuk internalnya dia ada opsi 128GB dan 256GB ya. Untuk storage tenang, dia udah pakai UFS. Untuk baterai 6000 mAh seperti yang kita bahas tadi. Nah, untuk sensor-sensor lumayan lengkap, tinggal dibaca dalam daftar ini saja. Lanjut ke konektivitasnya ya, 2G, 3G, 4G, 5G tentunya udah bisa di sini. Wi-Fi-nya Wi-Fi 5, Bluetooth-nya juga versi 5. Untuk NFC multifunction juga ada di sini dan bisa digunakan untuk melakukan emulasi access card. USB-nya juga tentunya sudah OTG, tapi ya kalau output ke display belum bisa, wajar lah untuk kelas harganya. Untuk security ada fingerprint di samping ya, kemudian ada face unlock. Untuk OS dia pakai Vantage OS 14 dengan basis Android 14. Nah, kalau untuk update sayangnya kita belum dapat kejelasan dari iQOO berapa lama update-nya. Nah, sejauh pengujian kami kita nggak nemu ada iklan-iklan tuh di mana-mana ya. Tapi kalau untuk third party application ada di sini ya. Tapi tenang, aplikasi-aplikasinya bisa di-uninstall dan nggak ada yang aneh-aneh sih sebetulnya di sini ya. Lanjut ke pengujian performanya. Untuk Antutu 9 dia dapat 491 ribuan, Antutu 10 dapat 565 ribuan. Ya, kami tahu di sini ada mode performance monster di sini ya. Kita coba kok monsternya, tapi peningkatan performanya nggak terlalu signifikan di sini. Jadi kami lanjutkan dengan mode balance alias defaultnya aja. Oke? Lanjut ke Geekbench 6, single core ada di 949, multicore di 2883. Nah, untuk CPU throttling test selama setengah jam kita menemukan bahwa tidak ada throttling sama sekali. Adem. Aman di sini. Untuk 3D Mark Slingshot Extreme Unlimited OpenGL graphics score-nya ada di 4006. Lalu untuk 3D Mark Wildlife Stress Test ya tanpa kipas, best score di 2392 dengan lowest score di 2382. Lagi-lagi stability-nya tinggi banget ini di 99,6%. Mantap. Untuk GFX Bench Manhattan 3.1 1080p off-screen dapat 45 fps, sementara untuk Car Chase 1080p off-screen dapat 24 fps. Oke, kita lanjut ke gaming. Nah, untuk dapetin hasil yang lebih optimal di pengujian gaming, kita pakai mode Monster yang dapat dinyalakan melalui menu side panel ini ya. Kita mulai dari Subway Surfer dulu. Di sini kita bisa menikmati refresh rate 120 Hz-nya yang membuat game ini bisa jalan 120 fps. Tapi dengan catatan, mode refresh rate-nya harus dipindahkan ke 120 Hz terlebih dahulu ya. Lanjut untuk Mobile Legends. Awalnya settingan grafis terbuka itu cuma sampai high aja, tapi setelah kita appeal, settingan grafis ultra terbuka di sini. Kemudian untuk frame rate-nya settingan terbuka juga di sini, tapi sayangnya baru sampai high aja, walaupun kita sudah appeal di sini ya. Jadi kalau dimainkan game ini bisa lancar di 60 fps. Kalau gini kayaknya bukan keterbatasan SoC sih ya. Ini keterbatasan gamenya aja belum ngebuka di sini. Lanjut untuk PUBG Mobile. Settingan grafis terbuka di sini hingga smooth ultra alias 45 fps dan saat dimainkan ya lancar-lancar aja, keentengan buat 6 Gen 1 ya. Lalu bagaimana kalau kita coba dengan game FPS yang lebih berat? COD Warzone. Di mode adaptif, refresh rate layar ini akan turun ke 60 Hz saat jalanin game. Jadi kita harus mengatur manual terlebih dahulu supaya layarnya jalan di 120 Hz. Nah, saat kita mainkan yang satu ini, pengujian kita menggunakan settingan grafis medium, frame rate di uncap dan dimainkan sebanyak 4 match berturut-turut. Hasilnya saat kami cek di match terakhir, frame rate yang didapatkan dari kisaran 25 sampai 50-an fps. Hasil segini harusnya masih lumayan lah, playable lah ya. Nah, untuk game yang satu ini kita cek suhu
suhunya di bagian layar suhu tertinggi kita jumpai di kisaran 43 sampai 44 derajat Celcius, sementara di bagian belakang itu 41 sampai 42 derajat Celcius. Oke, lanjut ke Genshin Impact. Seperti biasa, pengujian Genshin Impact kita pakai skenario jalan-jalan dari Mondstadt ke Liyue ya. Dan settingannya langsung aja highest 60 FPS. Hasilnya di 15 menit awal frame rate-nya bisa jalan rata di atas 30 FPS. Setelah itu jadi lebih sering berada di kisaran 30-an FPS atau bahkan sedikit kurang. Walaupun demikian menurut kami masih playable banget buat dimainkan. Atau kalau pengalaman gaming yang lebih baik, tinggal turun aja settingan grafisnya ke medium atau lowest mungkin. Nah, tanpa kipas di bagian layar suhu terpanas kita temukan di bagian atas smartphone dengan suhu di kisaran 45 sampai 46 derajat Celcius ya. Sementara untuk bagian belakang titik terpanas kami temukan di kisaran modul kamera dengan suhu di kisaran 43 sampai 44 derajat Celcius. Oke. Sekarang kita lanjut kalau kita pakai kipas bagaimana? Di sini frame rate-nya bisa lebih stabil dengan average di kisaran 35 fps dan kalaupun turun cuma masih di kisaran 30-an fps juga ya. Jadi akan dapat sedikit lebih baik tapi nggak jauh lebih baik. Cuma paling nggak ya kita megangnya di tangan lebih enak aja ya. Nah kalau untuk rankingan kita kasih B lah. Baik pakai kipas maupun tanpa kipas. Lanjut ke pengujian kamera, tapi kali ini bareng dengan Chris dan Ihsan. Oke, di tangan saya kali ini sudah ada iQOO Z9X nih. Sekarang mari kita lihat kemampuan kamera seperti apa. Dan pengujian kali ini dilakukan sama Ihsan ya. Jadi sampel foto dan videonya akan sama dia nanti. Oke, yang pertama kita mau cerita itu seperti biasa kemampuan mikrofonnya. Suara yang kalian dengar sekarang ini adalah suara langsung dari mikrofonnya iQOO Z9X. Jadi untuk video sehari-hari atau untuk vlogging hasilnya seperti ini. Oke, kita lanjut bahas videonya. Kita mulai dari kamera selfie dulu. Seperti yang kalian lihat, videonya sayangnya belum stabil ya. Jadi buat yang pengen pakai ini untuk ngevlog, saran kita sih minimal pakai tripod lah supaya nggak goyang-goyang banget. Untuk kualitas gambarnya sendiri, ini sedikit di bawah harapan kami sih. Video ditangkap kurang detail dan warna dihasilkan juga cenderung agak pucat. Kalau dynamic range, kita bilang standar aja. Setidaknya area wajah masih dapat terlihat dengan jelas. Beralih ke kamera utama, di 1080p 30 fps, video dihasilkan udah cukup stabil, aman. Sementara kalau kita naikkan resolusinya ke 1080p 60 fps, sayangnya belum stabil nih. Begitu juga saat merekam di resolusi 4K 30 fps. Saat kami cek, fitur stabilizernya ini ternyata memang optimalnya di 1080p 30 fps aja ya. Jadi kalau memang butuh merekam video yang licin-licin 60 fps gitu, kami akan menyarankan pakai tripod paling nggak. Soalnya stabilizernya nggak nyala. Dari sisi gambarnya sendiri sih, menurut kami udah lebih baik ya ketimbang kamera selfie-nya tadi. Detail yang ditangkap sudah termasuk baik. Kalau untuk dynamic range, di sini bagian highlight terlihat masih agak overexpose ya. Tapi untungnya bagian wajah masih dapat terlihat dengan jelas. Oh iya, sedikit catatan. Di sini kami menemukan adanya bug saat merekam video. Di mana saat kita merekam itu bisa tiba-tiba nge-freeze videonya. Untuk yang satu ini kami sudah laporkan ke pihak iQOO dan mereka berjanji akan segera memperbaikinya melalui software update. Pindah ke malam hari. Di sini terlihat kalau kamera selfie-nya ini udah mulai menurun ya kualitasnya. Video dihasilkan cukup noisy dan detailnya juga udah berkurang. Tapi sisi baiknya videonya masih cukup terang di sini. Pindah ke kamera utama, di sini video dihasilkan juga terasa noisy ya. Lalu khusus di 1080p 30 fps, videonya agak jitter di sini. Sementara kalau kita cobain di 1080p 60 fps, videonya cenderung lebih gelap ketimbang 30 fps dan ini masih wajar banget. Oke, untuk foto-fotonya di kondisi pencahayaan yang cukup, foto-foto yang dihasilkan iQOO Z9X ini udah memadai lah untuk kelas harganya. Detailnya oke dan ketajamannya juga pas. Sementara untuk low light, foto yang dihasilkan cukup terang di sini. Sayangnya detail di sini udah mulai berkurang juga dan masih terasa agak noisy gambarnya. Beralih ke fitur-fitur ekstra, di sini ada Pro Auto Photo. ISO bisa kita atur dari 50 sampai 3200. Untuk shutter speed-nya dari 1/12.000 detik sampai 32 detik. Lalu ada fitur slow motion dengan resolusi 720p 120 fps dan gambarnya sendiri sekedar mencukupi aja lah ya. Oke, jadi kurang lebih itu ya kameranya iQOO Z9X. Overall kameranya belum yang luar biasa menurut kami, sekedar mencukupi aja untuk mengabadikan momen sehari-hari. Kalian tinggal perhatikan aja beberapa keterbatasan teknis yang udah kami jelaskan tadi. Dan besar harapan kami iQOO segera mengupdate software kameranya supaya bug video nge-freeze tadi bisa beres. Oke, sekian pengujian kameranya, kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Oke, kita lanjut lagi ke pengujian daya tahan baterainya. Local YouTube video playback. Jadi kita download dulu videonya pakai YouTube, kemudian kita putar offline ya. Kita bisa dapat 31 jam 35 menit. Hasil yang sangat-sangat bagus sekali di atas 30 jam nih ya. Lalu untuk streaming YouTube 1080p 30 fps non HDR selama 1 jam, baterai hanya berkurang 3%. Ingat ini 1 jam, bukan 30 menit. Kita harus tes 1 jam. Kenapa? Karena kalau 30 menit kita cuma kelihatan turun cuma 1%-an doang ya. Jadi kita harus tes di 1 jam. Untuk TikTok ya, selama 1 jam juga
baterainya turun 4%. Jadi kalau setengah jam itu cuma turun 2% lah harusnya ya. Lalu untuk Genshin Impact ya, highest 60 fps selama setengah jam, baterai hanya turun 9% saja. Umumnya handphone itu turunnya di belasan persen. Ini di bawah 10%. Mantap nih baterainya nih ya. Oke, untuk charging dari 0 sampai 50% butuh waktu 41 menit. Sementara untuk mengisi sampai penuh kita butuh waktu 1 jam 26 menit. Ini hasilan tergolong wajar, bahkan cenderung bagus. Mengingat smartphone ini baterainya adalah 6000 mAh. Oke, lanjut lagi untuk Netflix. Kita lihat sudah bisa Wi-Fi L1 dan tanpa dukungan HDR ya. Untuk YouTube streaming bisa up to 4K 60 fps tanpa HDR. Untuk haptic feedback ya defaultnya ini dimatikan haptic feedbacknya. Jadi kalau mau dipakai kita harus nyalain secara manual di bagian sound and vibration pada setting smartphone. Nah untungnya level getaran bisa kita atur di keyboard setting. Jadi ya di setting lah ya mana yang pas buat kalian. Nah lanjut untuk Wi-Fi sharing di sini bisa dan langsung dengan menyalakan mobile hotspot saat kita sedang terhubung ke Wi-Fi. Lanjut ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, dia hanya punya single kamera di bagian belakangnya. Jadi kamera keduanya itu bukan kamera ultrawide. Harapan kami sih ultrawide ya, tapi ya sudahlah ya harga segini nggak apa-apa juga. Kemudian untuk kamera utamanya ya, fiturnya itu lengkap di 1080p 30 fps. Kalau udah naik ke 4K ada beberapa fitur yang berkurang di situ. Lalu patut diperhatikan bahwa ini layarnya masih IPS, tapi menurut kami ini nggak terlalu masalah sih sebetulnya ya. Ya kalau diperhatikan juga ini bukan yang burik gitu, enggak, masih oke banget. Dan kalau ini misalnya mau dipakai buat ojol gitu, atau mau dipakai dipasang di terik-terik matahari, terus terang aja yang IPS itu harusnya teoritis akan lebih tahan lama ketimbang yang AMOLED. Kemudian haptic feedback rasanya agak kurang mantap aja buat ngetik di sini. Level getarannya juga masih kurang begitu asik walaupun kita sudah naikkan. Lalu untuk charger bawaannya, kalau kita compare ke pendahulunya ya, yang dulu pakai 80 watt ya, yang sini kayaknya turun ke 44 watt ya. Tapi sebenarnya ini masih tetap oke karena chargingnya masih tetap lumayan kencang. Ingat, baterainya kan udah 6000 mAh sekarang. Jadi charging 1 jam lebih itu wajar-wajar aja. Apalagi ini masih di bawah 1,5 jam. Dari segi kelebihannya, ya performanya ini mumpuni untuk kelas harganya. Daya tahan baterainya ini sangat-sangat awet ya. Bahkan kalau kita ngadu dengan smartphone di luar iQOO yang baterai 6000, ini masih ngelawan banget, ini hebat banget ya. Lalu meskipun sudah pakai baterai yang besar, bodinya tetap tipis dan bobotnya juga nggak berat-berat amat, nggak jadi 230 gram gitu, nggak. Tetap bisa ditahan di bawah 200 gram. Paket penjualannya lengkap di sini ya. Dia punya dual speaker, jadi stereo, ya, punya NFC multifunction juga, punya IP rating IP64, konektivitas sudah 5G dan di sini ada earphone jack dan dia juga masih bisa dipasangin pakai micro SD karena slotnya hybrid. Oke, jadi pertanyaannya, smartphone ini cocoknya buat siapa? Kalau menurut kami, iQOO Z9X ini akan cocok buat kalian yang lagi nyari smartphone yang punya baterai gede dan daya tahan baterainya mantap banget ya di kelas harga yang mid-range terjangkau lah kalau menurut kami. Sementara kalau kalian nyari smartphone yang fokusnya ke performa tapi harganya miring gitu ya, kayaknya ini juga layak untuk dipertimbangkan. Nah, buat kalian pengguna iQOO Z7X, nah apakah kalian harus upgrade ke yang satu ini? Menurut kami sini layak-layak aja ya. Apalagi kalau lihat dari peningkatan performa yang ditawarkan ini cukup signifikan dan baterainya juga mantep bener. Jadi kalau yang dicari adalah smartphone yang cenderung terjangkau di kelas mid-range, daya tahan baterainya mantep, performanya juga mumpuni, ada IP rating pula di sini. Sepertinya yang satu ini sangat sulit untuk dilewatkan. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV TV.